Pasangan orang tua yang bekerja sebagai pemulung ini bernama Joko dan Novi. Pasangan pemulung yang tidak memiliki tempat tinggal ini menggendong jenazah anaknya yang kebingungan hendak menguburkan bayinya dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pemakaman. Pak Sutri yang berprofesi sebagai pemulung ini sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi jenazah anaknya. Pak Sutri ini menjelaskan anaknya lahir dalam kondisi prematur dan sempat dirawat di rumah sakit yang akhirnya meninggal dunia. Pasangan pemulung ini bertemu dengan polisi di kawasan Masjid Agung Palembang. Polisi akhirnya membawa pasangan ini ke Polda Sumatera Selatan untuk dibantu pengurusan pemakaman. Dan akhirnya bayi dapat dimakamkan di Pemakaman Umum Kamboja Ilir Timur 1, Palembang. Tadi aku kan diantar ke tempat mertua. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya enggak bener itu namanya, enggak senang di hati diusirnya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Temu bapak tadi lah. Terus dari kepolisian tadi seperti apa, Kak? Ya langsung dibantu? Langsung dibantu. Kita dari SPKT dan Rumah Sakit Bayangkara, pihak Bayangkara juga menyerahkan juga dengan kita polisi untuk pemakaman. Kami segera membagi 2 tim, 3 personil langsung ke pemakaman Kamboja, menghubungi Pak Rudi, langsung menggali kuburan di sana. Usai dilakukan pemakaman, kedua orang tua bayi untuk sementara tinggal di ruangan marbot Masjid Polda Sumatera Selatan. Tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan duafa yang beralamat Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat berisi bayi yang masih hidup. Bayi berjenis kelamin lelaki ini pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan bayi tidak berdosa ini dilaporkan ke pengurus yayasan dan RT setempat. Penemuan bayi yang baru dilahirkan ini sontak mengundang perhatian warga. Diduga bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya karena hasil hubungan gelap di luar nikah. Pas pagi-pagi buka gerbang, ada bungkusan, itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak. Lalu pas kita panggil Pak RT, benar itu bayi. Konfirmasi, saya udah masih hidup, saya udah konfirmasi ke Bimas, dia akan menindaklanjutin ke Kapolsek. Setelah mendapatkan laporan dan menuju lokasi, Bimas Polsek Palmerah membawa bayi ini ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Polisi masih melakukan penyelidikan melalui CCTV dan saksi guna mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi laki-laki ini. Diviralin, Wak. Ini ulat. Ini. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatu. Para siswa pun menolak mengkonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa benar-benar diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf dan akan lakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya
masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini orangnya. Hei, kau. Siapa namamu? Reski. Iya. Hah? Sini. Pelaku pencurian motor milik anggota Polrestabes Makassar ini diringkus polisi saat sedang tidur di pos security perumahan Gria Asri Sakinah di Jalan Panggentunggang, Somba Opu, Goa. Di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri motor korban yang sedang sholat maghrib berjamaah di masjid. Motor yang dicuri dijual seharga Rp400.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk membeli obat-obatan. Pelaku juga mencuri sejumlah ponsel milik seorang emak-emak di dalam perumahan. Orang tadi malam diburu, kau datang di HP-nya orang tahu? Habis curi HP-nya. Jangan mah kau tahu, Korban pencurian ponsel kesal meluapkan emosinya saat melihat pelaku ditangkap polisi. Pelaku ini tidak mengakui perbuatannya pada saat masyarakat bersama dengan security yang menanyakan. Namun setelah kami bersama tim tiba di lokasi dan menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Motor disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. DPD PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat dan melanggar etik partai akibat video viral rampok uang negara yang telah mencederai hati masyarakat yang dilakukan Wahyudin. Selain itu, SK pemberhentian Wahyudin Moridu juga telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin dari Dewan Pimpinan Pusat. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan berharap kepada seluruh kader agar tetap menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kehormatan partai dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Kita sekalian. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan.
terus konsekuensi sanksi sosialnya juga saya sudah terima, termasuk hari ini informasi dari DPP saya sudah dipecat dari anggota DPRD. Kembali viral Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah resmi dipecat oleh DPP PDIP. Saat ini Wahyudin berjuang kembali dari nol, ditemani oleh istrinya yang tercinta. Wahyudin kembali menjadi sopir truk. Sehari setelah pemecatan dirinya, Wahyudin mempertontonkan ke khalayak lewat media sosialnya bahwa dirinya mampu menabung Rp200.000 upahnya menjadi buruh. Wahyudin menanggung semua konsekuensi atas perilaku negatif dirinya bersama teman perempuannya saat di dalam mobil. Dirinya bersama istri sahnya telah memohon maaf di depan masyarakat melalui media sosialnya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wahyudin kembali ke kampung halamannya ditemani istri tercintanya, Mega Nusi.